Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ashabihi al-ahyar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir. Bismillah ma sha Allah la yusqul khair ila Allah. Bismillah ma sha Allah la yusrifu as-su'a ila Allah. Bismillah ma sha Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sha Allah la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil adzim. Hadirin yang dimuliakan Allah, tadi kajian subuh di As-Salam Arjosari, keluarnya jam 6. Jadi langsung ke sini, jam 6 lewat langsung ke sini. Hadirin, kita membahas tentang sukses dan berkelimpahan, ya. Sukses dan berkelimpahan berdasarkan prinsip psikologi Quran atau psikologi Islam. Tetapi sebenarnya di dalam Al-Quran itu sudah menjelaskan tentang prinsip-prinsip modal-modal kesuksesan itu seperti apa. Yang masyhur itu ada di surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum, langsung aja, bi amanatihim wa ahdihim ra'un. Jadi sukses dan berkelimpahan itu ciri-ciri orang yang sukses. Kalau kita merujuk pada Al-Quran itu salatnya al-khushu, ya. Kenapa? Wa amur ahlaka bis salat wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan wa nahnu narzuquka. Kalau ingin kaya, salatnya dijaga. Wa'mur ahlaka bis salat wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan wa nahnu narzuquka. Kerjakanlah salat, ajak keluargamu untuk salat, wastabir 'alaiha, bersabarlah atas salat yang kamu lakukan, la nas'aluka rizqan wa nahnu narzuquka. Jadi kalau sudah menjaga salatnya, insyaallah melimpah kehidupannya. Tetapi syaratnya harus khusyuk salatnya. Tidak sekedar menggugurkan kewajiban. Wasta'inu bis-sabri was-salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Harus khusyuk salatnya. Kalau sudah khusyuk salatnya, ya, memiliki derajat khusyuk salatnya, insyaallah nanti hidupnya berkelimpahan kalau merujuk pada surah Al-Mu'minun. Yang kedua, orang-orang yang sukses dan melimpah kehidupannya itu adalah orang-orang yang dia menghindarkan diri dari perbuatan yang sifatnya sia-sia. Kenapa? Karena nilai yang diambil itu adalah nilai produktivitas yang diambil. Karena itu Nabi mengajarkan talabul halal fariḍah ba'da fariḍah. Ternyata menjemput rezeki, bekerja, ya, dan mencari sesuatu yang sifatnya halal itu wajib ba'da fariḍah, setelah mengerjakan yang wajib. Jadi dia mindsetnya, orientasinya adalah produktif, bermanfaat waktu-waktu yang dilalui. Walizakati fa'ilun. Yang ketiga adalah membayar zakat. Karena diproyeksikan para alim, para fuqaha, zakat itu tidak sekedar zakat fitrah, tidak sekedar zakat mal, termasuk di dalamnya zakat profesi, dan di dalamnya sedekah di dalamnya. Karena itu as-shadaqatu litaf'il badan. Sedekah itu tolak badan. Tawu mardakum bis-shadaqah. Ya, kerja sembuhkan penyakit di antara kalian yang tidak bisa disembuhkan secara medis
harus disembuhkan dengan cara sedekah. Wa anfaqtu min shay'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Dan sedekah itu adalah mengkayakan. Ya. Walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Ya. Yang selanjutnya, ciri-ciri berkelimpahan itu adalah orang-orang yang mampu menjalankan bentuk amanah dan tanggung jawabnya secara bijak dan pas, dan dia tidak berlebihan. Orientasi dasarnya adalah ke Allah, bukan kepada manusia. Karena kalau orientasinya totalitas kepada Allah, ma'iddakum yanfa'u wa ma'iddallahi ba'. Karena segala sesuatu yang ada pada makhluk itu pasti berlalu, dan segala sesuatu yang ada pada diri Allah itu adalah abadi. Karena itu segala ukurannya itu harus berdasarkan Allah, lillah, bukan mengandalkan bosnya, bukan mengandalkan profesinya, bukan mengandalkan gajinya. Berarti dia menyembah makhluk hakikatnya kalau tidak mengandalkan Allah. Jangan pernah mengandalkan makhluk, nanti akan kecewa. Kata Ibnu Qayyim misalnya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah misalnya, man ahabba syai'an subhanallah adabu bihi. Barang siapa yang mencintai sesuatu berlebihan selain Allah, maka akan disiksa dengan yang dia cintai itu. Mencintai istrinya berlebihan, nanti ada orang lain yang suka cinta sama istrinya. Mencintai anak berlebihan, diuji dengan anak-anaknya. Mencintai profesi dan jabatannya berlebihan, nanti akan diuji. Karena pada hakikatnya segala sesuatu selain Allah itu palsu dan berdurasi, tidak ada yang abadi. Cinta berlebihan terhadap jabatannya, ya nanti akan diuji oleh jabatannya. Karena itu, ya di dalam surah Al-Mu'minun, kalau ingin sukses sudah beramanah, bertanggung jawab, tetapi sesuai dengan kapasitasnya, bahwa kita itu adalah makhluk Allah. Karena itu totalitas harus bersandar kepada Allah. Jangan pernah bersandar kepada selain Allah. Di furujihim yuhafidun, ya, termasuk di dalamnya adalah menjaga libido seksualitas terhadap potensi-potensi al-hawa. Di dalam diri manusia itu ada dorongan yang memang susah dikendalikan. Dorongan itu disebut sebagai al-hawa. Al-hawa itu adalah dorongan hawa nafsu, itu al-hawa. Inna nafsa, ya, an-nafsa ay al-hawa. Inna nafsa ay al-hawa la amarratu bisu. Ya. Segala sesuatu, ya, kalau kita mengikuti hawa nafsu, produk akhir dari nafsu itu adalah keburukan, masalah, musibah. Ya. Karena itu kalau kita totalitas, ya, terlalu memfasilitasi hawa nafsu, maka produk akhir dari hawa nafsu itu adalah kerusakan dan masalah. Karena itu hawa nafsu itu didorong oleh hal-hal yang sifatnya lahiriah, yang ada 7 hal yang ada dalam diri kita. Pusat kita itu akan mudah, ya, difasilitasi oleh hawa nafsu selama 7 dari anggota tubuh kita itu tidak kita tundukkan. Coba, sumber nafsu, ya, sumber maksiat itu ada pada apa saja? Ada pada mata, terus kemudian telinga, kemudian mulut, kemudian perut, terus kemudian di bawah perut, setelah itu tangan dan kaki. Karena itu 7 hal ini itu adalah sumber yang mudah difasilitasi oleh al-hawa. Kalau kita tidak bisa menundukkan itu, maka kita akan terjebak pada hal-hal yang sifatnya tidak baik. Jadi kadang kita itu maksiat dan dosa itu dari 7 itu sumbernya. Ya. Karena itu di dalam diri manusia ada beberapa unsur. Semuanya manusia itu disebut sebagai hayawanun natiq. Manusia itu adalah binatang yang berpikir, hayawanun natiq. Itu sebenarnya kita itu binatang, tidak ada bedanya kita dengan binatang. Karena itu salafus salih, ya, memberikan 4 entitas pada diri manusia itu, dan rata-rata itu didominasi oleh keburukan. Banyak keburukannya manusia itu daripada kebaikannya. Karena apa? Di dalam diri manusia ada sifat namanya sabu'iyah. Sabu'iyah ini sifat binatang
buas di dalam diri manusia. Di dalam diri manusia ada sifat bahimiyah, binatang ternak. Di dalam diri manusia ada sifat namanya syaitaniyah. Di dalam diri manusia itu adalah ada sifat setan. Yang terakhir, di dalam diri manusia ada sifat rububiyah atau ilahiyah. Jadi 3 dibanding 1. Manusia itu, ya mohon maaf, wa khaliqal insanu dha'ifan. Manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Terus innal insana kana hazula, bergesa-gesa, terus mudah mengeluh dan sejenisnya. Wa qalilan ma tashkurun. Manusia itu adalah ya sedikit sekali yang pandai bersyukur. Wa qalilan ma tashkurun. Wa qalilun min ibadiyash syakur. Dia sedikit sekali bersyukur. Itu adalah manusia. Karena itu di dalam diri manusia itu unsur kebaikannya dengan unsur ya, keburukannya. Kalau kita menurut entitas yang 4 tadi, kita itu didominasi oleh 3 unsur keburukan dan 1 unsur kebaikan. Karena itu manusia kalau dia baik levelnya melebihi malaikat. Tetapi kalau dia buruk ya, lebih hina dari binatang ternak, bahkan lebih hina dari setan. Karena itu kita itu disebut sebagai laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Ketika Allah mau menciptakan manusia sebagai pemimpin di muka bumi ini, malaikat kan protes. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Jangan ya Allah, manusia itu banyak keburukannya daripada kebaikannya. Jangan dijadikan dia pemimpin di muka bumi. Dia tidak pandai bersyukur, suka mengeluh, terus kemudian sombong, ya. Dan banyak hal dalam diri manusia, suka membangga-banggakan diri, ketika diberi nikmat dia lupa dan sejenisnya. Jangan. Ya. Tapi kata Allah, saya lebih tahu daripada kamu. Karena itu manusia itu sebenarnya unsur makhluk yang paling sempurna. Karena manusia punya fisik, manusia itu punya akal, manusia itu punya hati, manusia punya hawa nafsu, dan manusia punya ruh. Karena itu malaikat menjadi taat wajar, karena unsur nafsunya dari malaikat itu diambil oleh Allah. Dan iblis itu wajar menjadi jahat karena desain Allah. Karena apa? Unsur kebaikannya diambil oleh Allah. Karena itu manusia itu di antara itu, antara malaikat dengan setan, antara malaikat dengan iblis. Karena itu manusia itu kalau dia bisa mampu mengelola dirinya, maka levelnya melebihi malaikat. Karena itu makhluk terbaik ya, dalam sejarah kemanusiaan itu adalah Nabi Muhammad SAW. Ya, ini berdasarkan surah Al-Mu'minun. Jadi sudah jelas ya, syarat utamanya itu adalah sholatnya harus khusyuk, syarat utama, dan beberapa syarat yang lain. Terus agama mengajarkan seperti ini di dalam agama. Syarat utama untuk sukses dan berkelimpahan di dalam agama kita diajarkan. Yang pertama adalah tidak syirik kepada Allah. Itu syarat pertama. Jadi jangan pernah percaya bahwa segala sesuatu selain Allah bisa mengkayakan, bisa menghadirkan kebaikan dan keburukan. Jangan pernah percaya, itu bohong. Kenapa? Segala sesuatu totalitas kehidupan kita ini sebenarnya datang dari Allah. Dan kemudian Allah lah nanti yang mengkondisikan, maha kuasa atas segalanya, itu adalah Allah. Syarat pertama kalau ingin sukses dan berkelimpahan, kata Al-Quran, ya jangan syirik kepada Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi syai'an wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah masih akan mengampuni dosa selain syirik, tapi kalau syirik Allah tidak akan pernah mengampuni. Bagaimana doa kita dikabulkan oleh Allah? Kita dianugerahkan anak yang saleh dan salehah, dianugerahkan ilmu yang barakah, rizki yang barakah. Kalau kita tidak betul-betul totalitas kepada Allah. Allah itu maha pencemburu. Jangan pernah Allah itu disekutukan dengan yang lain. Kenapa? Ketika ada unsur menyekutukan dengan yang lain akan rusak itu. Makanya kemudian dalam beberapa praktek yang dia tidak merujuk kepada Allah pasti bermasalah. Syarat pertamanya adalah jangan pernah menyakiti Allah, apalagi dengan perbuatan yang dibenci oleh Allah. Salah satu di dalamnya adalah syirik.
Man ja'a arrafan fasa'alahu an say'in fasaddaqahu lam tuqbal salatan arba'ina yauman. Man ja'a arrafan, barang siapa yang datang ke Arafat. Tahu Arafat? Arafat itu adalah orang yang sok tahu. Ya, sok tahu itu banyak, bisa beramal macam-macam. Mohon maaf, bisa dukun ya. Fasa'alahu an say'in, ya, kemudian panjenengan minta, ya, bagaimana Mbah caranya agar sugih gitu? Iya caranya. Ya. Fasa'alahu an say'in, bertanya sama Mbah itu, Mbah sapa itu? Fasaddaqahu, kemudian diyakini, dan tuqbal salatan arba'ina yauman, 40 hari ibadahnya tidak terima oleh Allah. Jadi jangan pernah percaya itu bohong. Yang ngasih rezeki kita itu adalah totalitas Allah. Tidak ada selain Allah yang mampu memiliki pengendalian penuh terhadap manusia, tidak ada. Jadi jangan percaya bahwa kiai penolaris, bahwa kiai penolaris. Hati-hati. Segala sesuatu yang tidak dimurnikan itu bermasalah. Mohon maaf bagi panjenengan yang masih suka jimat ya, masih suka jimat, hati-hati. Jimat itu ada khotamnya, ada energi negatifnya. Kalau panjenengan pakai, nanti ruwet, tiba-tiba tengkar suami istri, gak ada masalah tiba-tiba tengkar. Salah satu dampaknya. Kenapa? Panjenengan tidak akan pernah tahu apa ada unsur yang ada di dalam itu. Segala sesuatu Allah itu tidak suka, harus pemurnian ya, harus pemurnian. Makanya kemudian qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi totalitas tempat bersandar yang betul-betul murni dan tidak ada dampak keburukannya kecuali kebaikan dan kemuliaan itu cuma Allah. Karena itu hati-hati, harus dimurnikan. Ya, percaya ini, percaya ini. Hati-hati percaya sama makhluk, endingnya adalah tidak bahagia. Pasti endingnya adalah bermasalah. Karena itu syarat pertama, kalau ingin sukses dan berkelimpahan, jangan pernah menyekutukan Allah dengan yang lain. Karena Allah Maha Pencemburu, karena Allah itu Maha Pemarah kalau dia disekutukan dengan yang lain. Yang ngasih makan saya, kata Allah. Yang ngasih hidup saya. Yang ngasih kemuliaan kalian saya. Yang ngasih umur saya adalah kalian. Yang menganugerahkan anak yang saleh dan soleha adalah saya. Yang ngasih jabatan semuanya saya. Enak-enak, ya, enak-enaknya saya disekutukan dengan yang lain. Yang kedua di dalam agama, di dalam Al-Quran juga sholat. Tadi wa'mur ahlaka bis-shalat wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan wa nahnu narzuquka. Ini begini. Beberapa ulama termasuk salafus saleh, sholat ini di sini ada sebagian yang mensyarahi atau mentafsirkan sebaiknya berjamaah. Ya, sebaiknya berjamaah. Terutama untuk bapak-bapak, karena untuk ibu-ibu ada masa dia tidak bisa berjamaah. Tapi kalau bapak-bapak sebaiknya berjamaah. Terus kemudian panjenengan sudah sholatnya dijaga dengan baik, terutama kualitas sholatnya, tidak cuma sholat tapi kualitas sholatnya, tidak cuma sujud dan ruku, takbir dan sejenisnya, tetapi di dalamnya yang paling utama adalah khusyuk. Karena itu terutama kalau tidak bisa khusyuk, sebaiknya sholatnya berjamaah. Karena banyak di antara kita kalau sholat sendiri itu pura-pura sholat, termasuk ketika berjamaah juga pura-pura sholat. Allahu Akbar seolah-olah ingat Allah tapi ingat yang lain, pura-pura sholat. Tapi gayanya kaya wis ahli ibadah, gayanya sudah ahli ibadah. Jadi Allahu Akbar datang, Allahu Akbar, tapi orientasinya masih dunia, bukan Allah. Kenapa sholat tepat waktu? Biar mudah rezekiku. Kenapa sholat tepat waktu? Anakku ujian beno gampang, donyo maneh. Jangan kenapa sholat duha 4 rakaat beno sugih aku, donyo maneh, bukan karena Allah. Terus kemudian kenapa sedekah subuh beno sugih, donyo maneh. Kenapa sholat tahajud qiyamul lail? Agar anak-anak cucu saya hidupnya enak, donyo maneh, bukan karena Allah. Pertanyaannya sekarang, panjenengan sholatnya karena Allah apa karena donyo saya? Rata-rata sholatnya karena dunia. Itu kelihatan koyo ahli-ahli ibadah, kelihatannya koyo ahli-ahli ibadah. Dan itu sholat yang paling bahaya lagi, ketika Allahu Akbar dia tidak menuju Allah,
tapi menuju cuciannya, menuju hutangnya, menuju macam-macam. Ngono kayaknya saya sudah sholat tepat waktu Ustaz. Gimana Ustaz? Saya sholatnya tepat waktu, menjaga 5 waktu, termasuk arba'in saya kerjakan. Hidup saya masih ruwet. Ya, gak jelas mau hatimu sholatnya bukan karena Allah, karena dunia. Paham ya? Jadi sholatnya harus betul-betul, kualitas sholatnya harus betul-betul khusyuk kalau bisa. Dan kita harus belajar bagaimana sholat khusyuk itu. Sholat khusyuk itu alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Sholat khusyuk itu adalah jiwanya harus muhsin dulu. Jiwanya harus muhsin dulu. Jadi sholat itu tidak sekedar syariat, syarat dan rukunnya benar. Kita harus wudu, menghadap kiblat, itu syarat dan rukun secara fikih. Syarat dan rukun secara fikih harus benar, tidak sekedar itu. Tetapi esensi sholat itu adalah khusyuk. Berarti esensi sholat itu apa? Muhsin, bahwa ihsan, ya. Ta'budullaha ka'annaka yara, fa in takun tara, fa innahu yara. Jadi betul-betul dia totalitas liqa'un baina abdi wa rabbi, tempat pertemuan antara hamba dengan Tuhannya. Makanya Nabi as-salah ay ar-raha. Ketika saya sholat, saya tidak mau cepat salam kalau Nabi gitu. Karena apa? Karena berkhulwat kepada Allah gitu. Berlama-lama kepada Allah itu ada kenikmatan tersendiri ya. Kata Nabi, kalau kita sholat yang paling nikmat bagi kita ketika salam, sebentar lagi selesai sholatnya. Jadi ketika yang lain, ketika itu, karena itu paling tidak kita merujuk kepada apa yang diajarkan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengajarkan kita paling tidak kalau tidak bisa sholat khusyuk mulai takbiratul ihram sampai salam, paling tidak 4 tempat itu kita usahakan khusyuk. Yang pertama adalah ketika takbir, ya Allahu Akbar, takbiratul ihram. Usahakan itu betul-betul khusyuk, ingat Allah atau menuju ke Allah. Ada sebagian para pakar mengatakan paling tidak kamu ingat Ka'bah, paling tidak. Terus bagaimana kalau misalnya tidak punya memori tentang Ka'bah? Ya sekarang banyak IG, banyak HP, banyak beberapa video dimensi tentang Ka'bah. Ya paling tidak, kalau tidak betul-betul, meskipun itu tidak dibenarkan secara agama. Nah, tadi beberapa pakar mengatakan saya untuk mengajari saya khusyuk kepada Allah, paling tidak saya ingat Ka'bah, paling tidak. Meskipun itu juga tidak dibenarkan, karena Allah itu tidak berdimensi apapun. Kalau Allah itu kita dimensikan syirik, ya, karena laisa kamitslihi syai'un. Dia tidak ada yang sama sekali, ya, tidak menyamai makhluknya. Kalau ada unsur Allah yang sama dengan makhluknya, berarti dia makhluk, nggak ada bedanya. Ya. Karena itu yang pertama adalah paling tidak ketika takbiratul ihram, kata Imam Syafi'i, ingat betul Allah. Yang kedua, kalau pengen dinilai khusyuk oleh Allah, ketika membaca takbiratul doa iftitah, Allah baik Allah, atau juga ada versi yang lain, innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untukmu ya Allah. Paling tidak itu khusyuk. Terus yang ketiga, kata Imam Syafi'i, ketika membaca Al-Fatihah, la salata illa bil Fatihatin, karena ketika sholat itu tanpa Al-Fatihah, maka sholat itu tertolak, rakaatnya tidak diterima oleh Allah. Terutama ketika membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah harus khusyuk yang ketiga. Dan yang terakhir adalah kata Imam Syafi'i, agar kamu dinilai khusyuk sholatnya, ketika membaca tahiyyat, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah hatta akhir. Itu 4 tempat ini khusyuk kata Imam Syafi'i. Maka sholat kalian dinilai khusyuk oleh Allah. Tapi rata-rata ke-4 tempat ini kita tidak bisa khusyuk. Karena itu kita harus latihan. Bagaimana cara latihan yang paling bagus? Kita harus mengerti artinya, bacaannya. Ya, Al-Fatihah saya kira gampang. Mudah-mudahan panjenengan semua yang di majelis ini sudah paham bacaan Al-Fatihah, termasuk tafsir paling tidak, ya terjemahannya paling tidak paham. Yang kedua, ya, yang terutama adalah tahiyyat. Tahiyyat itu at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatun lillah. Ini tahiyyat ini sebenarnya salam Nabi kepada Allah, ya kan? Pada waktu itu ketika Mi'raj sampai di Sidratul Muntaha,
Terus ketika berhadapan langsung di bawah malaikat Jibril menunggu di tempat yang lain karena tidak sampai derajatnya. Ya. Dibanding dengan Nabi, tidak kuat dengan cahayanya Allah, malaikat Jibril menunggu di luar. Kemudian Nabi masuk untuk bertemu bertatap langsung kepada Allah. Dia tidak pakai salam biasa. Kalau pakai salam biasa tidak dijawab oleh Allah. Assalamualaikum. Itu tidak dijawab oleh Allah. Tetapi kemudian salamnya dijawab oleh Allah ketika Nabi mengatakan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatun lillah. Terus kemudian dijawab oleh Allah bagaimana? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab lagi oleh Nabi, assalamu alayna, karena cinta kepada kita, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Para malaikat kemudian bersaksi, asyhadu an la. Makanya tahiyat itu bukan kata-kata sembarangan. Itu salam kita kepada Allah dan Rasulullah. Kalau kita paham tentang etika-etika itu atau fadilah-fadilah dalam salat, insya Allah kita hati-hati dalam hal itu. Paling tidak penting ukurannya, ya tadi harus usul. Yang ketiga, kata agama, kalau ingin hidup sukses dan berkelimpahan, ya sedekah tadi. Sedekah sudah jelas. Yang keempat adalah silaturahim. Nanti dipilih. Kita ingin pakai senjata yang mana? Ya. Obsesinya untuk semua ini agar kita hidupnya sukses dan berkelimpahan. Silaturahim ini sudah jelas. Man arahu ayyabsuta lahu fir rizqi wa in sa'adahu fi athari falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya dan dijauhkan dari mati yang hina, sebaiknya dia membangun tadi silaturahim. Ar-Rahman wa khalaqtur rahim wa istaqaqtu laha min itsmi faman wassalaha, kata Allah, wasaltu wa man tarakaha battatu. Orang yang memutus silaturahim bermasalah hidupnya. Karena itu jangan pernah memutus silaturahim. Selanjutnya adalah kata Al-Quran istighfar. Makanya Nabi mengajarkan kita paling tidak setiap hari berapa istighfar? 100 kali. Dan ternyata istighfar itu mengkayakan. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Kalau ingin dianugerahkan oleh Allah rezeki yang melimpah dan anak yang saleh dan salehah, perbanyaklah memperbanyak istighfar. Banyak istighfar yang paling bagus bebas, terutama kalau panjenengan membaca sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya hatta al-ahid wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Terlalu kepanjangan Ustaz. Ya udah, astagfirullahaladzim. Tapi betul-betul ingat Allah ya. Astagfirullahaladzim. Cucian sing dimau astagfirullahaladzim. Ya, ingat Allah, betul-betul ingat Allah. Gak usah banyak-banyak, tetapi khusyuk itu yang paling utama. Syaratnya memang ya. Selanjutnya itu harus bersyukur, pandai-pandai bersyukur. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kenapa? Nikmat Allah yang diberikan kepada kita itu sudah banyak. Ya, mulai dari kita dihidupkan sampai dimatikan dan dihidupkan lagi, nikmatnya Allah sudah tidak terhitung nikmatnya. Ya. La tuhsuha. Kita tidak mampu menghitung nikmatnya Allah yang begitu banyak. Karena itu kalau ingin melimpah, salah satunya harus pandai bersyukur. Karena sifat dasar kita melawan harus sifat dasar kita kan tidak pandai bersyukur. Sifat dasar kita. Wa qalilun min ibadiyash syakur. Sedikit sekali manusia itu yang pandai bersyukur. Terus kemudian bertawakal ya. Bertawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang totalitas menyadarkan hidupnya kepada Allah, akan diselesaikan semua masalahnya oleh Allah. Dan selanjutnya adalah haji dan umrah. Jadi kalau ingin hidupnya sukses dan berkelimpahan, ya haji dan umrah. Tabi'u bainal haji wal umrah li'annahuma yanqiyanil faqri wad-dhunub. Jadi ikutilah haji dan umrah. Karena di antara haji dan umrah penggugur dosa dan penggugur kemiskinan atau kemelaratan. Jadi kalau
Tetapi bagaimana kalau orang yang tidak bisa melakukan perjalanan haji dan umrah? Cukup kata Nabi melakukan sholat subuh berjamaah, terutama di hari Jumat. Terus kemudian setelah sholat subuh berjamaah, jangan keluar langsung hatta syuruk, kemudian nanti ditutup dengan sholat isyraq 2 rakaat, maka pahalanya seperti haji mabrur, taman sempurna. Makanya Allah itu maha adil. Bagaimana yang tidak bisa haji dan umrah? Ya sudah sholat subuh berjamaah. Terus kemudian setelah sholat subuh berjamaah, iqra'ul Quran, tadabur dan sejenisnya, tafakkur dan sejenisnya, sampai syuruk. Setelah itu ditutup dengan sholat sunnah 2 rakaat. Itu pahalanya seperti ibadah haji dan umrah sempurna, mabrur dan mabrur. Kalau perjalanan haji dan umrah perjalanan yang sebenarnya belum tentu mabrur. Kalau ini sudah dipastikan mabrur. Allah itu maha adil. Jadi kalau bisa, ya kalau tidak bisa ya udah lakukan dengan sholat subuh berjamaah. Bekerja keras, iya harus bekerja keras. Ustaz Wiritanto nggak bekerja keras. Ini buktinya dalam Al-Quran dan hadis juga disebutkan harus bekerja keras. Tadi talabul halal fardillah dan fardhu. Yo kerja, jangan cuma Wiritanto, jangan cuma sholat tok, nggak masuk akal. Terus yang terakhir adalah memperbanyak doa dan zikir. Banyak sekali ya, ud'uni astajib lakum. Atau dalam ayat yang lain, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Perbanyaklah berdoa kepada Allah dan zikir. Minta kepada Allah. Ya, saya ketemu dengan beberapa orang yang dia tidak punya untuk sedekah, dia tidak punya. Terus kemudian apalagi haji dan umrah dia tidak bisa. Dia cumanya berdoa saja selama hidupnya. Kekuatan saya doa, Ustaz. Makanya kemudian setelah doa setiap malam dia menangis kepada Allah agar dikabulkan doa-doanya, dan ternyata sekarang kehidupannya melimpah. Katanya sama saya bercerita, saya tidak punya kekuatan yang lain kepada Allah kecuali saya berdoa terus, menangis kepada Allah. Itu yang saya bisa lakukan dan ternyata mustajab. Termasuk di dalam doa dan zikir ini ada bacaan-bacaan khusus. Misalnya, contoh, ada sebuah riwayat yang mengatakan barang siapa yang baca surah Waqi'ah ya, di setiap malam, maka dijamin 7 turunan tidak melarang baca surah Waqi'ah. Atau membaca surah Al-Insyirah, alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak atal akhir, maka juga mudah dimudahkan rezekinya. Apalagi ada sebagian riwayat juga menyebutkan barang siapa membaca Al-Insyirah 9 kali setiap habis salat, maka dijamin rezekinya melimpah oleh Allah. Jangan silakan pakai Waqi'ah boleh, pakai Al-Insyirah boleh, pakai ayat dinar ya, boleh. Silakan, yang penting adalah didawamkan dan diamalkan ya. Jadi ayat 1000 dinar. Bagaimana ayat 1000 dinar itu? Nah, coba ayat 1000 dinar yang sering dibaca misalnya untuk pedagang dan segala macam agar rezekinya melimpah. Bagaimana dibaca itu? Ayo dibaca ayat 1000 dinar. Semajlis ini gak ada yang hafal satu pun ayat 1000 dinar. 1 dinar. Ya gimana ayatnya, bacaan? Hah? Ayo di yang keras bunda. Terus. Sampai terakhir ya. Alhamdulillah ada yang hafal. Itu diamalkan. Ada sebagian mengamalkan itu dan banyak riwayat yang juga mengamalkan, tetapi ya tetap bekerja keras itu tidak bisa dihindarkan. Ya, saya kira itu juga. Terus bagaimana cara menjemput berkelimpahan itu bagaimana? Ya. Oke. Kita satu harus punya jiwa yang positif. Ya, dalam bahasa psikologi disebut sebagai positive self concept. Di dalam agama kita diajarkan 3 hal. Pertama, harus yakin bahwa Allah itu maha pemberi rezeki. Harus khusyuk ya, bahwa Allah saja, segala sesuatu yang lain selain Allah tidak bisa memberikan dampak positif maupun negatif. Kata salafus saleh begini, Isma syi'ta, silakan kalian hidup bebas apapun, bebas melakukan apapun, baik itu dosa maksiat silakan. Tapi ingat, innaka mayyitun, suatu saat kalian akan mati. Wahbub ma syi'ta,
Silakan kalian cintai apapun, harta, benda, anak, silakan bebas. Tapi ingat, fa innaka mufariquh. Segala sesuatu yang kamu cintai suatu saat akan kamu tinggalkan. Tidak ada yang kamu bawa. Terus wa'mal ma syi'ta. Silakan melakukan amal apapun bebas, aktivitas apapun bebas, kegiatan apapun bebas. Tapi ingat, fa innaka maziyyun bihi. Segala sesuatu yang kamu lakukan pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Karena itu agama harus mengajarkan kita tentang itu. Kekuatan yakin, kekuatan khusyuk, kekuatan ikhlas, pasrah dan sabar. Itu sebenarnya kekuatan yang luar biasa. Tapi banyak di antara kita yang tidak mampu melakukan karena tidak pernah mengimani dengan baik. Psikologi kemudian mengajarkan pada 3 hal kalau dalam bahasa psikologi. Pertama adalah positive thinking, positive feeling, dan positive motivasi. Jadi selalu berpikir positif. Karena apa? Afkaru, pikiranmu adalah takdirmu. Karena itu kata Allah, ya, segala sesuatu yang berhubungan dengan manusia, ana indadhanni abdi. Saya bersama sangkaan hamba. Kalau dia positif, maka yang hadir adalah positif. Kalau dia yakin sukses, maka yang hadir adalah sukses. Kalau dia tidak yakin sukses, maka yang datang adalah kegagalan. Karena apa? Pikiranmu, ya, pikiranmu adalah takdir. Afkau. Apa yang kamu pikirkan itu yang akan jadi. Dalam bahasa ilmu pengetahuan, cogito ergo sum. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Jadi kalau kamu ingin berpikir keren, ya kamu harus citra diri kamu harus dibuat keren. Jangan pernah berpikir tidak keren, karena itu mempengaruhi totalitas kamu. Setelah pikiran, karena pikiran ini pengaruhnya besar. Setiap hari kita memproduksi berapa? 6.000 pikiran. Jadi kalau kita berpikir tidak baik sekali, terduplikasi menjadi 60.000 kali. Jadi satu hari selama 24 jam pikiran kita memproduksi 60.000 pikiran. Kalau kita berpikir gagal, berarti terkalikan menjadi 60.000 kali. Jangan pernah berpikir tidak baik, maka itu akan terduplikasi. Terus kemudian positive feeling, ya, feeling ini jauh lebih dahsyat daripada pikiran, ya. Yang sering saya sebutkan, nasib kita itu dipengaruhi oleh apa? Nasib itu dipengaruhi oleh kebiasaan. Kebiasaan itu dipengaruhi oleh tindakan. Tindakan itu dipengaruhi oleh apa? Oleh pikiran. Pikiran itu dikendalikan oleh apa? Perasaan. Karena itu dalam agama kita melarang kita bersuudzon. Kenapa? Suudzon itu merusak diri kita. Suudzon. Jangan pernah suudzon terhadap orang lain selain dosa, itu merusak. Ya. Kenapa? Ya, karena feeling atau hati itu 5.000 kali jauh lebih kuat daripada pikiran. Pikiran tadi berapa? 60.000 kali. Jadi kan kalikan 5.000 berapa? Gak terhitung itu jumlahnya. Apalagi ditambah secara kedokteran ada daya elektromagnetik jantung itu 40.000. Jadi kekuatan feeling itu luar biasa. Makanya ibu-ibu jangan pernah batin tidak baik terhadap anaknya, itu akan terjadi. Karena itu husnudzon, suudzon saja kita tidak boleh. Ternyata dampak lahir maupun batinnya itu luar biasa. Karena itu jangan pernah berpikir tidak baik, jangan pernah berkeyakinan tidak baik. Itu akan menghantam diri kamu sendiri. Ya, akan menghantam diri kamu sendiri. Man amila shalihan falinafsi wa man asaa fa'alaiha. Ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Ternyata yang sebenarnya menjadikan nasib kita ini tidak baik itu bukan karena Allah, karena diri kita sendiri. Karena itu feelingnya positif, pikirannya harus selalu positif. Dan yang terakhir adalah motivasinya adalah harus selalu positif. Jangan pernah punya motivasi tidak baik. Terus kemudian kalau kita bekerja secara tim, eranya sekarang itu ya jamaah, eranya sekarang itu era kolaborasi, bukan era kompetisi. Kenapa sholat jamaah itu pahalanya jauh lebih besar daripada sholat sendiri? Sholat sendiri belum tentu diterima oleh Allah karena tidak khusyuk dan segala macam, syarat rukunnya tidak sempurna. Tapi kalau kita sholat berjamaah pasti diterima oleh Allah. Ya.
Karena itu eranya sekarang itu era kolaborasi. Jangan pernah bekerja sendirian. Kalau bekerja sendirian itu lambat. Jadi misalnya ya BCM harus berkolaborasi antara masjid ke masjid, ya, antara TK Aisyah, antara TK yang satu dengan TK yang lain, sekolah yang satu dengan sekolah yang lain harus berkolaborasi. Zamannya sekarang sudah kolaborasi, era kompetisi sudah berakhir. Karena itu kalau ingin cepat maju dan berkembang, terus kemudian menjadi berkelimpangan, salah satunya harus mengatur gaya diplomasi silaturahim dan bekerja sama kolaborasi dengan baik. Syaratnya di dalam ekonomi cuma 3 syaratnya: meeting, sering bertemu seperti ini, silaturahim. Yang kedua adalah konsultasi, kalau ada masalah yang tidak dipahami atau masalah di situ segera diselesaikan, dimusyawarahkan. Yang terakhir adalah edifikasi. Edifikasi itu adalah ceritakan tentang keberhasilan Malang Suko, tentang keberhasilan Al-Ikhlas, tentang keberhasilan At-Taqwa di dalam manajemen jamaah dan segala macam. Itu harus dijelaskan sehingga nanti terbentuk karakter dan kepribadian yang istimewa. Karena itu eranya sekarang kalau ingin sukses dan berkelimpahan, tidak cuma memperbaiki diri pada wilayah 3 tadi, positive thinking, positive feeling, dan positif motivasi, tetapi secara tim kita harus berkolaborasi dan berjamaah, paling tidak melakukan 3 hal: meeting, konsultasi, edifikasi, kalau ingin sukses dan berkelimpahan. Karena rata-rata sekarang kalau panjenengan ingin bekerja di tempat yang lebih baik atau menurut kita lebih istimewa, kita harus punya orang dalam. Kalau tidak punya orang dalam, susah sekarang. Jadi kita harus punya link, harus punya backlink. Kalau tidak punya link dan tidak punya backlink, kita agak susah. Pengusaha kaya, ya, itu rata-rata punya backlink ya. Rata-rata punya backlink. Misalnya polisinya sekian, militernya sekian, terus kemudian gajinya setiap bulan sekian. Mohon maaf lahir batin, pengusaha rokok misalnya, itu backlinknya banyak Bu. Dan itu untuk backlinknya saja, itu miliaran untuk backlinknya saja agar dia sukses. Saya kira sukses, tapi dalam kacamata materi, belum tentu yang lain, itu adalah urusan Allah. Karena itu secara pribadi kita harus baik, secara tim kita harus berkolaborasi. Terus kemudian yang terakhir, jangan pernah kita melawan hukum alam. Yang terakhir, yang pertama hukum alam yang bekerja di sekitar kita. Paling tidak ada 4 hukum yang kalau kita melawan hukum ini pasti kita bermasalah. Yang pertama adalah hukum getaran, the law of vibration. Jadi ada daya tarik menarik antara kita dengan di sekitar kita. Kalau kita ingin sukses, kita harus sering-sering kumpul dengan orang-orang sukses. Kalau kita ingin baik, harus kumpul dengan orang-orang baik. Kalau kita ingin istimewa, harus ada di dalam circle orang-orang itu istimewa. Jadi kalau ingin jadi pengusaha, mindsetnya harus pengusaha. Pengen jadi pengusaha, tapi mindsetnya karyawan, tidak bisa. Karena itu adalah vibrasi, ada daya tarik menarik antara kita dengan sekitar kita. Kalau kita ingin hebat, ya kita harus punya circle orang hebat dan memikirkan tentang hal-hal yang hebat. Kalau ingin besar, kebiasaan orang-orang besar itu adalah pikir tentang hal-hal yang besar, hal-hal yang istimewa, bukan memikirkan hal-hal yang sifatnya remeh-temeh. Kenapa Indonesia jauh dari kata besar, jauh dari kata sukses, jauh dari antara? Kenapa? Karena orang Islam di Indonesia sering berpikir tentang hal-hal yang kecil. Sampai sekarang berpikir tentang kunut dan tidak kunut, 20 rakaat, 8 rakaat, jahar sir, yang dipikirkan itu bertahun-tahun. Kapan berpikir tentang ekonomi umat, kesejahteraan umat, ukhuwah Islamiyah? Padahal itu yang besar tidak pernah dipikirkan. Yang dipikirkan iki kunut dan tidak kunut, tahlil dan tidak tahlil, gerakan sholat subuh dan tidak gerakan sholat subuh. Itu kan hal-hal yang sepele sebenarnya, itu sudah selesai pada generasi mujtahid. Kenapa? Kapan kita menang? Pilihan politik kita menang kapan? Sampai sekarang pilihan politik umat Islam tidak akan pernah menang. Karena apa? Karena kita terpecah belah sendiri. Masalah Gaza sampai sekarang tidak pernah selesai. Kenapa? Karena umat Islam juga tidak bersatu. Kenapa Iran sendirian? Karena Iran difitnah adalah Syi'i dan dia sendiri berani. Dan kita yang Sunni menganggap diri kita Sunni, ternyata juga tidak berani melawan genosida, melawan Zionis tidak berani. Yang berani cuma Iran. Dan terbukti Iran kuat memang, tidak bisa dikalahkan begitu saja karena teknologinya kuat. Kapan kita membantu Iran kalau kita sama-sama Muslim? Buktinya negara-negara teluk tidak ada satupun yang membantu Iran. Sekarang di semua negara teluk ada kekuatan Amerika. Di sana masing-masing negara teluk, di Amerika, di Abu Dhabi, di Arab Saudi, di Abu Dhabi, hampir semua negara teluk itu semuanya ada kekuatan militer Amerika ditaruh di sana. Ya, coba bayangkan.
Ada kekuatan begitu. Bagaimana? Makanya jangan salahkan Nabi. Di akhir zaman umatku banyak, tapi kualitasnya kayak bumi di lautan. Kenapa? Karena kita berpikir tentang hal-hal yang kecil, hal-hal kunut dan tidak kunut bertahun-tahun kayak kunut dari penyakit. Kapan kita berpikir tentang ekonomi umat? Paling tidak secara nasional kita tuh menang secara pilihan politik presiden kita. Meskipun ketika terpilih panjenengan kecewa juga, itu urusan lain. Itu urusan lain. Ya. Itu urusan lain. Kalau sudah seperti itu, panjenengan dulu kan memuji-puji, harus jadi. Itu hasilnya panjenengan. Karena maunya manusia itu pasti nafsu. Gitu. Dan panjenengan tidak ngerti rahasia Allah di balik itu. Akhirnya membandingkan dengan yang dulu-dulu. Oh, si Abi sedikit baik. Ya itu urusan terakhir. Yang penting panjenengan kalau bisa pilihan politik umat Islam ini menang kalau kita bersatu. Di Indonesia loh kita nggak pernah menang. Kenapa? Karena kita lupa dengan urusan diri kita dan hal-hal yang kecil-kecil begitu. Yang kedua, ada hukum relativitas. Relatif, segala sesuatu relatif. Kaya itu relatif, besar itu relatif, kecil itu relatif. Kamu kaya dibandingkan dengan siapa dulu? Kamu pintar dibandingkan dengan siapa dulu? Ya, di RT itu kamu sugih. Kalau dibanding dengan RT yang lain belum tentu juga. Karena semuanya relatif, jangan berlebihan. Karena apa? Ya, kita nanti tidak pandai bersyukur kepada Allah karena sering membandingkan diri kita kepada orang lain. Ya nanti ada punya duit, ada masa tidak punya duit. Ada masa di atas, ada masa di bawah, relatif, semuanya itu relatif, naik turun, temporer, semuanya. Tidak ada yang pernah yang abadi yang terjadi di sekitar kita, itu tidak ada. Kamu hebat dibanding siapa dulu? Kamu kaya dibanding siapa dulu? Gitu loh. Ya. Kamu kaya, dia di RT kamu dibanding dengan yang lain, loh, gak ada apa-apanya kayamu, jangan sombong berlebihan. Biasa saja. Karena itu relatif. Kamu hebat dibandingkan dengan siapa dulu? Ya. PCN di Malang Suko misalnya di Tumpang ini besar. Ya kalau di Tumpang dibandingkan dengan Sukun juga nggak ada apa-apanya juga. Karena itu relatif semuanya. Karena itu relatif. Misalnya terus karena itu biasa saja dalam menyikapi segala sesuatu semuanya relatif. Tidak ada yang betul-betul mutlak, itu tidak ada. Karena itu biasa saja. Yang ketiga adalah hukum sebab akibat. Tadi siapa yang menanam pasti dia akan menuai. Kalau panjenengan pengen sukses dan berlebihan, ya sudah sering-sering tanam kebaikan. Kalau pengen banyak duit, ya sering-sering kasih duit. Kalau pengen banyak tidak kekurangan makanan, ya sering-sering kasih makan. Itu hukum sebab akibat. Ini pengen sugih, sedekahnya nggak pernah ngimpi. Karena itu hukum sebab akibat. Karena itu kita kerjakan. Ini hukum yang pasti berjalan di alam raya ini, berjalan di kosmik kita ini pasti berjalan. Dan itu kalau panjenengan bertentangan dengan hukum-hukum yang terjadi ini, ya bermasalah. Ya kalau pengen cepat kaya ya sedekahnya digelontorkan. Tidak ada ceritanya pengen punya banyak duit tapi sedekahnya nggak ada. Ya nggak mungkin. Ya itu adalah sebab akibat. Terus kemudian yang terakhir adalah hukum polaritas. Ya, the law of polarity. Semuanya itu berproses naik turun. Ada masa panjenengan kaya, nanti ada masa ya tidak kaya lagi. Ada masa misalnya Pak Ketua PJM panjenengan menjabat, nanti ada masa tidak menjabat, biasa saja. Karena pasti itu akan berlalu, tidak ada yang abadi. Karena itu juga jangan berlebihan memuliakan makhluk, wah itu hebat. Ya suatu saat nanti dia tidak hebat lagi. Suatu saat tidak hebat lagi, ada naik turun. Presiden dari 10 tahun, kemungkinan jadi lagi nggak kira-kira? 10 tahun, maksimal 10 tahun. Ya jabatan presiden aja 10 tahun. Terus panjenengan daki sombong ke wis. Suatu saat tidak akan punya jabatan. Karena itu apa? Hati-hati. Sehingga kontrol diri kita ini luar biasa. Tidak ada yang lain kecuali Allah. Nah, ini yang terakhir. Yang terakhir, mudah-mudahan panjenengan bisa dasarnya daya batin spiritual kita. Kalau kita tidak kita kendalikan, itu nanti akan bermasalah bagi diri kita sendiri. Tiap pikiran dan perasaan adalah sebab dan tiap keadaan adalah efek. Paham ya? Nasib itu ditentukan oleh pikiran dan perasaan kita sendiri. Oke? Karena itu hati-hati. Kalau panjenengan pengen sukses, pengen berkelimpahan, ya udah mindsetnya sugih. Gak punya duit gitu. Jadi mindsetnya harus ditata dulu. Karena apa? Itu adalah bagian doa. Itu bagian dari doa. Karena pikiranmu dan perasaanmu itu adalah sebab
dan keadaan itu adalah efek atau dampak dari pikiranmu dan perasaanmu. Jika kamu mau melakukan apapun, sampaikan ide itu dengan penuh cinta dan perasaan ke batin bawah sadar, maka ia akan beri tanggapan yang sesuai. Artinya apa? Tidak ada yang bisa diandalkan kecuali diri kita sendiri dan Allah. Sekarang begini, panjenengan gagal, tangga panjenengan senang apa susah ketika panjenengan gagal? Senang kalau kita gagal. Coba kalau kita sukses, tangga kita susah. Karena itu begini, kalau panjenengan punya rencana, punya impian, punya cita-cita, jangan sering dibicarakan. Nanti suatu saat ketika pada rencana kamu, tidak semua orang yang ngerti rencana kamu akan susah, akan suka, pasti akan dirusak. Karena itu diam-diamlah bekerja dan nanti tampakkanlah hasilnya pada orang-orang di sekitar kamu. Jangan pernah kamu dikit-dikit cerita, wis ngomong tok gak ada buktine, wis ngomong juga dicaci, terus kemudian ketika gak berhasil atau gagal lebih dicaci lagi. Kalau gitu, kalau pengen hebat, kalau pengen sukses berkelimpahan, rencana-rencana kita diam-diam aja, kasih buktinya saja sudah. Gak perlu banyak berbicara kepada orang lain. Jangan percaya bahwa ada benda atau sesuatu yang dapat merugikan atau menjadikan kamu beruntung, gak ada. Tadi makanya karena itu harus tajdid, pemurnian itu menjadi penting. Percayalah bahwa daya bawah sadar dapat menyembuhkan, memberi inspirasi, menguatkan dan memakmurkan sesuai dengan kepercayaan, keyakinan, maka ia akan terjadi. Kun fayakun. Ana indallani abdibi. Ya, karena itu saya bersama sangkaan apa? Kalau dia berpikir dan berkeyakinan sukses, maka dia akan sukses. Jadi sebenarnya modalnya di mana? Modalnya di dalam diri, bukan orang lain. Jangan pernah mencari kehebatan di orang lain. Jangan pernah mencari kesuksesan di orang lain. Jangan pernah mencari kebahagiaan di orang lain. Karena semua itu palsu. Tidak ada yang meyakinkan, tidak ada. Karena ini menjadi hal yang penting. Karena itu pikiranmu adalah takdir, afkaru. Ya. Hari ini Anda tergantung pada Anda yang pikirkan dan perasaan Anda kemarin dan saat ini. Tindakan itu ditentukan oleh pikiran dan perasaan. Tadi sudah jelas. Ya, ini hasil riset. Lebih dari 80% pikiran manusia bersifat negatif. Artinya setiap hari dia menghimpun 48 pikiran negatif. Panjenengan cek pikiran panjenengan ini positif apa negatif. Ternyata berdasarkan hasil riset, ya, 80% setiap hari pikiran manusia itu negatif, ngeres. Selain terus negatif, perasaan tonggo, pikiran yang tidak baik. Makanya tidak mudah sukses. Kenapa? Karena dia pikirannya banyak negatifnya daripada positifnya. Jadi setiap hari 48.000 pikiran kita adalah negatif. Kalau kita segera dirubah. Karena itu pikiran membentuk mindset, mempengaruhi intelektualitas apapun itu karena dari pikiran dan perasaan. Solusinya adalah sembuhkan penyakit, ya, termasuk pikiran-pikiran negatif, urailah masalah, ya, termasuk di dalamnya berhenti untuk berpikir negatif dan berperasaan negatif, termasuk membenci, ya, apapun, ya, riya, sum'ah, ujub, takabur dan sejenisnya itu menjadi masalah. Yang terakhir adalah ketika masuk ke dalam diri itu lakukan self healing. Self healing di dalamnya dalam bahasa agama disebut sebagai tafakkur, mindfulness, ya. Mindfulness, ya, tafakkur, berpikir tentang zat yang dicintai. Yang kedua adalah self compassion. Self compassion itu adalah husnudzon. Jangan pernah berpikir, ya, jangan pernah suudzon atau berpikir berkeyakinan tidak baik. Yang terakhir adalah khusyuk, meditasi, berzikir, sholat dan sejenisnya yang diajarkan dalam Al-Quran itu sudah selesai. Karena itu kesimpulannya bagaimana? Sukses dan berkelimpahan itu berbasis pada Allah. Yang kedua adalah berbasis pada diri, bukan berbasis pada orang lain. Jangan pernah percaya sama orang lain, jangan pernah percaya sama bosnya, jangan pernah percaya sama profesinya, jangan pernah percaya sama gajinya. Kenapa? Sebesar apapun gajinya, kalau Allah tidak berkehendak barokah, tidak barokah. Nah itu yang paling penting itu. Jadi pusat sukses dan berkelimpahan itu modalnya di mana? Ya di dalam diri, bukan di orang lain. Dan jangan pernah mencontoh orang lain. Kalau profesi, gaya bekerja boleh kita contoh, tapi rezekinya berbeda.
Sama-sama pengusaha rokok, ada juga yang sukses, ada juga yang tidak sukses. Sama-sama ASN, ada juga yang sukses, ada juga yang tidak sukses. Sama-sama dokter, ada juga yang sukses, ada juga yang sukses. Kenapa? Ya udah, jangan pernah mengandalkan profesi, andalkan Allah, andalkan diri kita sendiri. Saya kira itu kesimpulannya. Monggo kalau ada yang mau bertanya. Monggo, kalau ada yang bertanya dipersilakan, apakah terkait dengan materi atau mungkin ada yang lain yang perlu ditanyakan. Monggo, Bebas. monggo bebas. Terima kasih Ustaz. Yeah. Tadi dalam materi dijelaskan bahwa kita tidak boleh ada syirik kepada Allah. Tapi kadang-kadang kita melihat di sekitar kita itu kan ada salah satu katakanlah simpulan itu dalam kehidupannya dia mencari kayak pesugihan gitu ya, mencari pesugihan atau mencari dukun. Ternyata dia juga bisa sukses. Jadi kesuksesan beliau, dia tanpa, saya yakin dia juga tidak melakukan ibadah dan tidak mengenal Allah, tapi dalam kehidupan di masyarakat dia bisa sukses, bisa kaya, dia juga bersedekah dan juga baik terhadap lingkungannya. Jadi kesuksesan itu dari mana? Karena bagaimanapun juga kita hidup di lingkungan, di masyarakat, kesuksesan masyarakat akan melihat dari nilai materi kita. Saya kira itu. Terima kasih. Jadi langsung saya jawab. Ada konsep di dalam agama itu istidraj ya. Ingat, Islam itu mengajarkan kita sukses tidak cuma dunia tapi akhirat. Kita diajarkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kata Nabi, laisal khair an ta'tud dunya wa tadarul akhirah. An ta'tul akhirah wa tadarud dunya walakin khudhu min hadha wa min hadha. Kata Nabi. Yang kata Nabi, kamu memilih dunia dan meninggalkan akhirat itu bukan kebaikan. Kalau kamu memilih akhirat saja dan meninggalkan dunia itu bukan kebaikan. Tetapi di antara keduanya, khudhu min hadha wa min hadha, ambillah di antara keduanya. Dunia ini juga penting karena dunia mazra'atul akhirat. Dunia ini adalah tempat menanam untuk urusan akhirat. Kita nanti kemudian dihisab karena urusan dunia bukan urusan akhirat. Jadi dunia ini juga penting. Karena itu kita harus berpikir tentang itu. Tetapi dalam istidraj ya, panjenengan tidak usah begitu. Panjenengan minta kaya dikasih oleh Allah. Dikasih oleh Allah. Tapi begini, keputusan Allah itu pasti yang terbaik. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Yang baik-baik dan segala bentuk kebaikan itu datang dari Allah. Yang buruk-buruk datang dari diri kita sendiri. Oke, jangankan minta kaya, jangan orang-orang muslim kaya seperti itu tadi, karena mencari pesugihan apa dan segala macam bisa sugih. Terus kemudian orang di luar Islam yang dia kafir malah justru jauh lebih kaya. Mohon maaf, naga 9 itu muslim apa non muslim? Dan dia menguasai ekonomi Indonesia. Itu bukan Islam. Syiriknya gak karuan syiriknya sudah. Tetapi kok dikayakan oleh Allah? Ingat, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dunia bagi orang mukmin neraka. Akhirat bagi orang mukmin adalah surga. Itu sudah terbukti. Prinsip dasarnya harus mengerti itu. Terus yang kedua, istidraj. Ngerti istidraj? Kelihatannya sugih tok betunya, akhirat melarat. Hati-hati. Ada sebagian riwayat yang menyebutkan begini. Ada orang yang rezekinya dia, rezeki keturunannya diambil dulu, disiksa berlipat-lipat oleh Allah nanti di akhirat. Gara-gara apa? Karena jatah rezeki keturunannya sudah diambil dulu dengan bersekutu. Ya, caranya bersekutu macam-macam lah. Bahasa kita misalnya pesugihan dan segala macam. Itu menipu. Paham ya? Kesimpulannya menipu. Kalau sukses dunia saja gampang, sugih itu gampang. Banyak duit gampang, duit toyol bisa sugih.
Tetapi apakah ini yang diridhai oleh Allah dan menjadi takdir terbaik bagi kita? Ingat, jangan dulu. Karena itu semuanya adalah menipu. Misalnya panjenengan minta, ya Allah, saya tidak mau melarat, saya tidak mau miskin, ya Allah, saya ingin kaya. Oke, kata Allah dijawab, kamu minta kaya berapa hari? 1 hari? Bisa. Nabi Adam gak punya ayah, gak punya ibu, janji. Nabi Isa gak punya ayah, janji. Apalagi cuma kaya pun, faya pun gampang bagi Allah. Tapi ada resikonya. Mau? Kamu kaya 1 hari, saya kasih semua ke apa yang kamu minta, tapi hidupmu gak panjang. Mau? Dikasih kekayaan oleh Allah, tapi hidupnya gak panjang. 1 minggu kamu kaya. Bagi Allah gampang pun, faya pun. Karena berpikirnya Allah, cara bekerja Allah itu bukan mainstream, tidak keumuman. Itu gampang bagi Allah. Tapi ada resikonya. Misalnya panjenengan minta kaya melimpah, ibadah haji punya jabatan tinggi dikasih oleh Allah dalam 1 seminggu. Dalam seminggu dikasih semua, dituruti oleh Allah. Tapi ada resikonya kata Allah, usiamu gak panjang. Mau gak kira-kira panjenengan? Atau minta sesuatu seminggu lagi tapi kamu celaka dampaknya, mau gak? Karena itu asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, asa an tuhibbuna syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi yang kamu cintai itu yang terburuk bagi kamu. Bisa jadi yang kamu minta ya, itu yang kamu suka itu terburuk. Bisa jadi yang kamu benci kondisinya itu yang terbaik bagi kamu. Allah Maha tahu. Paham dari sini? Karena itu ikut Allah saja kalau pengen enak. Jangan niru-niru tonggo. Oke? Gak sama, jalannya gak bodoh. Itu Allah sudah maha adil. Jadi tadi ini ada pertanyaan seperti itu ujian. Palsu. Karena dunia ini gemerlap. Panjenengan seneng dunia apa seneng akhirat? Seneng dunia apa seneng akhirat? Dua-duanya Ustaz. Kalau bisa dunia ini membahagiakan di akhir. Tapi begitu, sudah nyata-nyata itu maksiat, sudah nyata-nyata itu melawan kehendak Allah, kok tetap sugih Ustaz? Kok tetap hebat dia sedekahnya? Ya gak ngerti. Allah punya ukuran. Coba, likulli syai'in qadra. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah sudah menentukan kadarnya. Ya. Presisi Allah ini. Presisi banget ukurannya. Jadi panjenengan udah. Ya, kalau bagi orang yang beriman, ketika ada tetangga seperti itu, ya sudah dilihat, disyukuri. Sekaligus berdoa, ya Allah, mudah-mudahan Engkau kasih kelimpahan yang sama seperti orang itu, tetapi yang halal dan barokah ya Allah. Jangan pernah yang tidak halal dan barokah. Karena itu kita itu kekuatan kita itu doa sudah. Tidak, kita ini dhaif, lemah, tidak punya kekuatan apapun. Makanya penting bagi ibu-ibu, doakan anaknya, ya Allah, jadikanlah anak saya yang soleh dan solehah, rezekinya halal, barokah melimpah, jodohnya saya ya Allah barokah, profesinya saya ya Allah barokah, takdirnya saya ya Allah barokah, semuanya barokah, keluarganya saya barokah ya Allah, jodohnya saya. Ya. Doa terus. Kalau tidak diminta, ya mungkin Allah tidak mentakdirkan, tapi kalau kita meminta akhirnya ditakdirkan kebaikan oleh Allah. Jadi berdoa yang semuanya harus tetap berdoa. Jadi ada konsep istidrajnya. Itu alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Menipu itu urusan dunia. Tapi kalau kamu dikayakan di dunia, belum tentu kaya di akhirat. Ada nanti orang yang melarat di dunia, di akhirat itu melarat sekali. Karena apa? Karena rezekinya sudah diambil semua di dunia. Jadi Allah itu Maha Adil. Ada yang lain? Ibu-ibu? Jadi mau kami? Dibantu. Jadi mic-nya habis gitu. Oh itu bisa tuh.
Jadi monggo, bismillah. Allah itu punya sikap adil, maha bijaksana dan maha adil. Itu sebenarnya Nabi itu memberikan kabar gembira bagi umatnya yang mereka yang kemungkinan besar karena kondisi ekonomi secara zahir tidak akan mungkin bisa melakukan perjalanan haji dan umroh secara zahir. Maksudnya dari sisi uang dan segala macam. Ini juga bentuk keadilan Allah, oke? Bentuk keadilan Allah. Tapi lantas apakah panjenengan melakukan seperti itu kalau dikehendaki panjenengan punya rezeki pergi saja? Tidak perlu harus tidak pergi. Tapi begini, ada banyak orang-orang kampung yang dia orang-orang biasa, secara ekonomi yang biasa-biasa saja. Itu bahkan dia berpikir tentang umroh dan haji itu jauh. Ya. Sehingga Allah memberikan posisi seperti ini sebagai bentuk kabar gembira dari Nabi kepada umatnya bahwa ya ini salah satu solusi kalau kalian tidak bisa melakukan perjalanan haji dan umroh secara zahir karena materi dan yang lain-lain, ketidakmampuan dan yang lain-lain. Sholat suruk itu seperti apa? Duha itu ada 3 waktu duha. Waktu duha pertama itu disebut terbit pertama, itu disebut suruk. Yang kedua adalah duha kedua antara jam 7 sampai jam 9. Jam 9 sampai jam 11 itu adalah duha akhir sekarang. Jadi waktu duha itu ada 3. Ini masing-masing duha ini punya kemuliaan sendiri-sendiri. Kalau panjenengan ingin mendapatkan pahala yang kualitasnya seperti haji dan umrah, itu sholat suruk itu 2 rakaat, sholat isyraq 2 rakaat. Ya. Apakah itu harus zikir, baca Al-Quran dan sejenisnya? Bebas, duduk saja, boleh. Itu juga sama dengan iktikaf atau tafakkur. Pokoknya tidak melakukan maksiat selama di dalam masjid. Bagaimana kalau lihat HP? Potensinya mau maksiatnya kalau HP. Ya. Potensinya ada maksiatnya kalau HP. Terutama bapak-bapak ya. Kalau lihat HP bus. Karena itu bagaimana caranya? Ya udah, kalau habis sholat subuh, zikir sudah dikerjakan, misalnya, panjenengan diam, tidak membaca wirid, tidak membaca Al-Quran, apakah boleh? Boleh. Sampai waktu syuruk baru sholat 2 rakaat isyraq atau duha pertama, duha awal. Ini pahalanya sama seperti ibadah haji dan umroh, sempurna, pasti diterima. Ya, mabrur. Ya, jadi boleh ya. Terus setelah itu, kalau panjenengan pengen melakukan sholat duha dan pengen mendapatkan rezeki sebagai bentuk sedekah dari 360 persediaan, mohon maaf, setiap hari kita kan harus mensedekahi 360 persediaan kita itu. Ya. Tidak akan mungkin kalau kita bayar 1000 kali 360 berapa? 360.000. Kalau panjenengan punya duit ya 360.000 sedekahin setiap hari, atau 100.000 berarti 36.000. Kalau kita tidak mampu mensedekahi 360 persediaan yang kita disedekahi setiap hari, kata Nabi, cukup kamu bayar dengan sholat duha 2 rakaat. Jadi kalau panjenengan melakukan sholat duha 2 rakaat itu sebenarnya membayar zakat toh, belum kaya. Kalau pengen kaya atau rezekinya melimpah, ditambah lagi 2 rakaat untuk rezeki.
Berarti sholat duha yang sebaiknya disarankan oleh Nabi itu 4 rakaat, karena 2 rakaat pertama itu cuma bayar utang toh. Ya, karena itu kalau pengen rezekinya berkah. Tapi kalau pengen pekerjaannya gampang, terus kemudian laris dan segala macam, ya pakai duha yang terakhir. Jadi ada 3 waktu duha. Semuanya itu urusannya adalah rezeki, kemudahan rezeki. Oke. Jadi sholat suruh 2 rakaat ya. Ya duha ada 3 waktu itu. Boleh enggak kalau tidak zikir, tidak baca Al-Quran? Boleh. Pokoknya tidak maksiat. Nanti ditutup dengan sholat isyraq 2 rakaat. Jelas ini? Sholat sunnah yang jamaah itu berdasarkan dalil qat'i apa? Cuman tarawih itu yang memang dalil qat'i yang bisa dikerjakan secara berjamaah. Itu pun apakah sholatnya tarawihnya Nabi berjamaah atau tidak? Nabi itu sholat tarawihnya sendiri. Itu adalah keputusan generasi sahabat harus berjamaah. Kenapa? Karena yang dari sahabat itu juga sunnah. Ma huwa ahli sunnah ittiba'u sunnati wa sunnati khulafa'ur rasyidin al-mahdi itu juga sunnah. Selain itu salat sunnah berarti sendiri ya. Jadi salat sunnah itu sendiri selain tarawih. Nah, ada witir juga bisa dikerjakan secara berjamaah. Itu tapi di waktu-waktu tertentu seperti menambah qiyamul lail di waktu Ramadan boleh berjamaah. Selebihnya sebaiknya sendiri karena tidak ada dalil qat'i yang menjelaskan bahwa sunnah itu harus berjamaah, munfarid sendirian. Jelas nggih? Jangan sholat isyraq kok jamaahnya sendiri. Ada lagi? Masih. Oke. Kalau subuhnya harus berjamaah nih, hadisnya subuhnya harus berjamaah. Jangan sholat sendirian subuhnya. Justru yang menjadikan powerful dan rezekinya itu satu paket. Pahala seperti ibadah haji dan umroh sempurna itu harus satu paket. Ritualnya subuhnya harus berjamaah. Setelah itu tidak boleh pulang atau tidak boleh meninggalkan masjid atau musola sampai waktu isyraq dan ditutup dengan sholat sunnah 2 rakaat. Paham ya? Itu paket. Ya. Tapi tanpa harus sa'i, tanpa harus tawaf dan sejenisnya. Jadi panjenengan cukup sholat subuh berjamaah, nanti ditutup dengan sholat sunnah 2 rakaat ketika terbit matahari. Jelas ya? Oke, monggo yang lain. Sampun? Saya kira kalau sudah materinya mudah. Saya kira cukup. Oke. Sudah jam 8:30. 9 ya? Oke, saya kira itu. Terima kasih para jamaah sekalian. Tadi kita batasi kajian ini selesai dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Yang penting kita laksanakan, kita amalkan. Begitu. Sedangkan untuk kajian Ahad pagi yang akan datang itu pada tanggal 30 Agustus yang akan hadir adalah Ustadz Dr. Abdul Wahid dari Madura. Tempatnya di Masjid Al-Ikhlas Semarang Sukoi. Terima kasih. Dan selanjutnya akan lebih mantap lagi kalau mau doa dari Ustaz. Dipersilakan. Mari kita berdoa. Harapannya mudah-mudahan yang hadir di majelis ini lebih alim, lebih tawadhu, sebagai wasilah. Mudah-mudahan rezekinya dimudahkan oleh Allah, diberikan putra-putri yang saleh dan salehah, ahlul ilmu, ahlul Quran, ahlul sunnah, ahlul ibadah, dan mudah-mudahan yang memiliki kesusahan dalam masalah apapun termasuk penyakit dan himpitan ekonomi segera diurai oleh Allah dan diselesaikan oleh Allah. Ada hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala nabiyyina wa maulana Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arzuqna minal uquli awfaraha
ومن الأذهان يصفاها ومن الأعمال يزكاها ومن الأحلام يتبعها ومن الأرزاق يزلها ومن العافية يقبلها ومن الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها. اللهم كن والمسلمين نسأل الله من السعادة ومن النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإحسان إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمان ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الضيق إلى السعة ومن السر إلى الخير ومن اليسر إلى اليسر ومن الإكبار إلى الإكبار ومن السقم إلى الصحة ومن السخط إلى الرضا ومن الغفلة إلى العبادة ومن الجور إلى الأدب ومن البطل إلى التوفيق ومن البدعة إلى السنة ومن البدعة إلى السنة ومن البدعة إلى السنة. اللهم اجعل أهلنا وأولادنا وتلاميذنا وذريتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن وأهل السنة ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والخير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. آخر قولي هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.